Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Lestari, NIM 1901010014. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan dengan metode Economic Order Quantity. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian. Persediaan yaitu suatu aktiva meliputi barang-barang milik perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu atau barang-barang yang masih dalam proses produksi atau bahan baku yang masih menunggu untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, jadi di sini ini digunakan untuk memenuhi tujuan dijualnya sesuatu, dijualnya barang itu kan supaya bisa mendapatkan keuntungan. Jadi yang masih dalam proses produksi itu dijadikan persediaan untuk dijadikan ke tahap proses produksi selanjutnya. Selanjutnya, manajemen persediaan, yaitu sebuah bagian dari perusahaan yang memiliki tugas untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jadi manajemen persediaan ini merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, apa sih tujuan manajemen persediaan itu? Yaitu menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk proses operasi perusahaan dengan biaya yang minimum. Nah, di sini kuncinya adalah biaya yang minimum. Karena supaya efisien. Jadi menggunakan biaya input yang seminimal mungkin untuk mendapatkan output yang maksimum. Jadi sudah maksimum dan berkualitas. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak perlu atau memboros biaya. Mengefisienkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan output yang maksimal. Selanjutnya, kenapa sih perusahaan itu harus mempunyai persediaan? Persediaan diperlukan untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan pasar. Contoh, jika perusahaan membutuhkan bahan mentah untuk proses produksinya, bahan mentah akan datang pada saat itu juga. Jika situasi seperti itu terjadi, maka persediaan bahan mentah tidak diperlukan. Tetapi kenyataannya bahan mentah bisa terlambat datang. Nah, untuk mengantisipasi keterlambatan tersebut, itu yang dinamakan ketidaksempurnaan pasar. Jadi persediaan pasar itu diperlukan sehingga proses produksi tidak akan terhambat hanya karena bahan mentah belum datang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor menentukan besarnya persediaan. Yang pertama yaitu lead time. Jadi lamanya masa tunggu bahan yang dipesan. Karena ngomongin persediaan pasti ada masa tunggu. Jadi misal kita beli bahan baku, kemudian bahan bakunya itu harus dikirim gitu kan. Nah, di sini kita akan mengalami hal yang namanya masa tunggu atau biasa disebut lead time. Yang kedua yaitu frekuensi penggunaan. Jadi, frekuensi penggunaan bahan selama satu periode itu kita hitung. Kira-kira penggunaan bahan mentah yang kita gunakan selama satu periode itu berapa frekuensinya. Yang ketiga ada jumlah dana yang tersedia. Jadi apakah dana yang kita miliki itu cukup untuk membeli bahan untuk persediaan, untuk kepentingan persediaan. Selanjutnya yang terakhir, daya tahan bahan. Jadi kita juga kalau mau membeli barang atau bahan baku, bahan mentah itu kita kan juga harus melihat daya tahannya. Kalau kita beli dari jauh-jauh hari, itu kita harus sudah bisa memastikan bahan baku yang kita beli itu emang tahan lama gitu. Jadi kita dari keempat faktor-faktor ini kita harus bisa mempertimbangkan. Selanjutnya mengukur efisiensi pengelolaan persediaan. Menentukan besaran pesanan yang optimal bagi persediaan dengan asumsi penggunaan total biaya persediaan diketahui. Nah, saya akan menjelaskan konsep economic order quantity. Apa sih economic order quantity itu? Yaitu jumlah bahan yang dapat dibeli dengan biaya persediaan yang minimal atau sering disebut jumlah pesanan bahan yang optimal. Jadi yang paling optimal untuk dipesan. Economic order quantity ini tercapai jika biaya pesan sama dengan biaya simpan.
Jadi biaya pemesanan itu sama dengan biaya penyimpanan. Nah, apa sih biaya pemesanan itu? Atau yang biasa disebut dengan ordering cost. Biaya pemesanan atau ordering cost yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Jadi biaya-biaya terkait dengan ketika perusahaan ingin memesan suatu barang atau bahan baku. Contoh biaya proses pemesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan bahan, biaya penempatan ke gudang, dan biaya pembayaran. Terus yang selanjutnya biaya penyimpanan atau biasa yang disebut dengan carrying cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan atas suatu barang yang dibeli. Jadi setelah barang itu sampai ke perusahaan dan disimpan dalam bentuk persediaan, karena di sini kan atas suatu barang yang sudah dibeli, berarti biaya ini dikeluarkan ketika barang atau bahan baku itu sudah sampai di perusahaan. Contohnya biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan, biaya modal, biaya asuransi, dan biaya kerusakan barang. Nah, di sini terdapat beberapa asumsi yang mendasari berlakunya economic order quantity. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan harus tersedia di pasar ketika dibutuhkan. Jadi, sudah harus tersedia di pasar ketika kita membutuhkan. Lalu yang kedua, harga barang selalu tetap atau stabil selama periode analisis. Jadi memang sifatnya itu harus tetap. Harga barangnya harus stabil, misal ada kenaikan atau penurunan pun jadi tidak terlalu signifikan. Jadi memang diminta harus stabil harga barangnya. Terus yang ketiga, biaya simpan selalu stabil. Di sini juga biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan barang harus stabil. Yang terakhir, biaya-biaya yang berhubungan dengan pemesanan relatif tetap. Jadi ada biaya pesan yang stabil, ada juga biaya simpan yang stabil yang dikeluarkan untuk pembelanjaan bahan baku. Nah, ini ada rumus untuk menghitung economic order quantity, yaitu EOQ sama dengan akar 2 kali S kali D per P kali I, di mana EOQ sama dengan kuantitas pembelian optimal, D sama dengan penggunaan bahan baku per tahun, S sama dengan biaya pemesanan, P sama dengan harga beli per unit, dan I sama dengan biaya penyimpanan per unit. Contohnya yaitu tahun depan PT Lestari akan memerlukan bahan baku sebanyak 250.000 unit dengan harga per unitnya adalah Rp5.000. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah sebesar 22.500. Jika biaya penyimpanannya sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan, maka berapa jumlah pembelian paling optimal? Dengan penyelesaian diketahui penggunaan bahan baku per tahunnya 250.000 per unit, terus biaya pemesanannya Rp22.500, terus harga beli per unit yaitu Rp5.000, dan biaya penyimpanan per unit 25%. Yang ditanyakan economic order quantity-nya. Jawab, kita menggunakan rumus yang tadi, EOQ sama dengan akar 2 kali S kali D per P kali I, di mana EOQ sama dengan akar 2 kali 22.500 kali 250.000 per 5.000 dikali 25%. Hasilnya EOQ sama dengan akar 9 juta, EOQ sama dengan 3.000. Jadi pembelian paling optimal adalah sebanyak 3.000 unit. Terima kasih teman-teman. Semoga materi yang saya paparkan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.